Wargi, pernah nggak sih ngerasa gemes sendiri kalau lihat tempat yang kotor, berantakan, dan gak enak dipandang? Rasanya tuh pengen langsung bersihin biar enak dilihat dan gak jadi sarang penyakit. Nah, ini dia yang dilakukan oleh tim Pemprov Jabar. Mereka gercep alias gerak cepat membersihkan kolong jembatan Tol Cileunyi supaya lebih rapih dan bersih. Pekerjaan ini melibatkan 40 orang pekerja lapangan, UPTD PJJWP 3, Dinas Bina Marga, dan Penataan Ruang. Dan pekerjaan ini berhasil diselesaikan hanya dalam waktu 2 hari loh. Sekarang kolong jembatannya udah kinclong, lebih enak dipandang, dan juga suasana sekitar yang lebih nyaman. Setuju nggak Wargi? Selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Baru pas mau diangkat? Hah? Baru mau diangkat tuh keputus. Iya, kita masih di luar, Bapak. Ada Pak Gub? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah kita Pak Gub. Kan nggak boleh telat Pak Gub. Oh, dikira belum datang. Oh. Oh, rame kan? Oh, ada tamu. Bapak, ada tamu. Ya, ini saya hari ini bertemu langsung nih dengan kepala dinas yang menanganinya karena nggak semua pekerjaan sama gubernur, ada masing-masing bidangnya. Nah, yang paling dekat hari ini kan di Jawa Barat ini adalah persoalan penanganan pertambangan. Betul. Ya kan? Apa sih problem penambangan? Satu, banyak tambang ilegal. Yang kedua, banyak tambang berizin tidak memenuhi syarat. Ya. Nah, Pak, ini di Jawa Barat ini tambang yang ilegal itu berapa? Yang ilegal itu berarti kan dia tidak bayar pajak, tidak ada izinnya, tenaga kerjanya tidak mendapat pelindungan asuransi ketenagakerjaan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi kesehatan. Apalagi hari tua, jauhan, standar K3-nya tidak ada. Betul. Berapa ini di Jawa Barat itu? Izin Pak Gub, jadi ada 176 tercatat oleh kita. Yang tercatat. Yang tercatat. Yang mungkin tidak tercatat lebih banyak. Ada potensi seperti itu. Jadi dasarnya kita terhadap pengaduan dan juga memang selain pengaduan dari masyarakat, kita pun lakukan identifikasi sendiri, Pak. Tercatatlah ada 176 se-Jawa Barat. Iya, nanti kita bikin kepastian, kita bikin surat aja minta informasi ke para dandim. Baik, Pak. Baik, Se-Jawa Barat. Baik, Pak. Para dandim akan kan punya para babinsa tuh. Betul, Pak Gub. Nah, biar memberikan informasi kita. Betul, Pak Gub. Ada berapa tambang ilegal itu? Nah, 176. 176 Pak Gub, betul. Kan sebelumnya 216 berapa tuh? 200 sekian berkurang, Pak. 230-an sekian. kemudian Berkurang itu karena ditutup, karena menutup sendiri. Variabelnya banyak, Pak. Ada yang kita tutup, ada juga yang berhenti sendiri, ya kan. Kemudian ada juga ya berhenti sendiri karena tekanan dari warga juga. Oke, semuanya berarti kan asalnya 230-an nih. 230-an betul. Nah, dari 230-an itu terhadap tambang ilegal yang hari ini sudah secara resmi ditutup oleh jajaran Dinas ESDM dan kepolisian ada berapa? 118, Pak. 118 lokasi itu sudah kita tutup. sudah kita tutup. Bapak punya aparat berapa bisa nutup? Koordinat. Saya punya 7 cabang dinas. Kemudian bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP, Pak. Kabupaten kota. Kabupaten kota. Juga Satpol PP provinsi, juga DLH provinsi, Pak. Bersama-sama juga dengan aparat kepolisian, Pak. Kepolisian. Kopi Pimcam. Juga Iya. sama-sama. Nah, kemudian sudah ditutup 118. yang ilegal hari ini masih ada berapa beroperasi? Sampai dengan sekarang dari 176, Pak, yang tercatat di kita di posisi di akhir bulan Juni kemarin. Itu 58 lagi sedang penanganan, Pak. Oh, sedang Sedang penanganan. penanganan. Jadi ada yang ditangani oleh polisi, ada yang sedang bersidang, ada juga yang ditangani oleh Koramil, begitu, Pak ya. Nah, ini hanya tinggal 58. Nah, semuanya Pak Gub, oleh kita itu secara formal kita hentikan pakai surat, Pak. Oh, semua. Selain pakai surat dari 176, kita pun memaksa untuk berhenti, dipaksa. Nah,
Kira-kira begitu mungkin Pak Gub. Nah, yang banyak teriak-teriak itu hari ini ya, kalau di media sosial banyak teriak-teriak penambangan ilegal tuh. Satu di Majalengka, Ya Pak. Pak Gub. 2 di Sumedang, Ya Pak Gub. 3 di Bogor, Iya Pak. 4 di Sukabumi, Iya. 5 di Tasik. Iya. Nah, ini yang di media sosial ya. Betul. Saya nggak tahu faktanya. 6 di Bandung Barat. Betul Pak Gub. Nah, yang Majalengka kebanyakan apa tambangnya? Majalengka ini mayoritasnya Tras dan juga Sirtu. Oh, Pak. Cirebon, termasuk Cirebon, Cirebon ya, yang juga. ramai Cirebon. Tras, Sirtu pada umumnya Pak. Dan juga ada beberapa batu andesit. Ada beberapa batu andesit. Jadi mereka pada umumnya itu manual Pak. Oke. Di Balincong. Tapi ada juga Pak Gub yang penambangan tanpa izin kelihatannya dia sudah direncanakan. Kenapa? Ada alat mekanis di sana. Nah, itulah yang kita coba, yang mekanis ini kita tutup permanen gitu. Yang disebut alat mekanis apa? Eksavator, Oh. misalkan. Kemudian ada juga yang stone breaker Pak, untuk memecah batu gitu kan. Nah ini artinya sudah direncanakan. Artinya itu yang memang prioritas super begitu ya, untuk kita Harus dihentikan. dihentikan. Bukan berarti yang manual Pak Gub izin, bukan berarti yang manual dibiarkan, tidak. Begitu kita hentikan juga. Iya. Nah, kemudian yang sering muncul di media sosial, air keruh dari Cirebon ya? Ya, di daerah Mana tuh yang saya kirim ke Bapak tuh videonya? di daerah Beber Pak, di daerah Beber, perbatasan dengan Majalengka. Oh, Cirebon itu. Ya. Itu air keruh itu dari penambangan apa? Tras. Teras. Batu ya? Batu teras. Batu. Ya, batu teras. Kenapa jadi keruh airnya? Ya. Jadi batu teras itu diambil Pak dan diolah di sana, ada sebagian. Diolah itu batuan teras itu kan rapuh, kemudian gampang larut dan mudah juga mengeras. Nah ini jadi persoalan besar. Pencemaran lingkungan lagi-lagi Pak. Pencemarannya apa? Di antaranya ya sedimentasinya akhirnya lebih cepat. Jadi keruh. Jadi keruh, sedimentasinya lebih cepat. Kemudian menjadi batu karena manakala sudah kering begitu, seperti halnya kayak batu teras saja begitu. Begitu. Terus kemudian yang selalu muncul adalah di Tasik, di Galunggung. Ya. Nah, di Tasik, di Galunggung tuh kan pasir Galunggung pasti dibutuhkan. Ya betul Pak. Ngantri lah orang ambil pasir di situ. Apa sih problem lingkungan di Tasik itu? Jadi karena metode penambangannya tidak baik. Yang disebut tidak baik? Tidak baik itu misalnya gini Pak. Jadi menambang itu kan ada cara Pak gitu ya. Ada cara. Yang diperbolehkan seberapa banyak, seberapa tebal yang diperbolehkan. Caranya di mana saja sih yang diperbolehkan. Nah kemudian yang tidak diperbolehkan yang sebelah mana. Nah manakala kita bicara penambangan tanpa izin begitu Pak ya, dia sudah tidak lagi melihat boleh dan tidak boleh, diambil aja. Disikat semuanya? Disikat semuanya. Kan yang di Tasik berizin. Betul Pak Gub. Nah, yang di Tasik ini ada alur sungai Pak Gub. Jadi harusnya alur sungai ini juga diperhatikan pada saat menambang. Jadi tidak serta-merta sedimen yang ada di badan sungai itu semuanya diambil. Tidak serta-merta seperti itu. Jadi yang berizin itu Ya. sedimentasi yang ada di alur sungai, yang itu sedimentasi itu dilahirkan dari Galunggung, itu diangkat juga. Diangkat juga. Seharusnya jangan diangkat. Seharusnya ada cara. Jadi gini Pak Gub, izin Pak Gub, bahwa di dalam perizinan ada persyaratan Pak Gub. Persyaratan itu diantaranya adalah berkenaan dengan rencana tambang. Rencana tambang ini dipertimbangkan juga dari aspek lingkungannya, mana yang boleh ditambang dan lain sebagainya. Dipertimbangkan juga dengan karakteristik alam, menggunakan alat apa, metodenya kayak bagaimana. Nah rata-rata di kita, termasuk yang di Tasik yang dimaksud, itu RKAB-nya, Nah, itu belum ada. penambang itu hampir semua penambang di Jawa Barat yang berizin maupun tidak berizin seolah-olah tidak mengerti cara menambang. Kenapa perusahaan yang berpuluh-puluh tahun menambang, yang sudah punya untung segimana itu duitnya, Ya, Pak Gub. tidak mengerti cara menambang? Ya, itulah jadi yang pada akhirnya kita terus lakukan edukasi Pak, pengawasan. Bicara pengawasan ini regulasi, lagi-lagi Pak, regulasi itu
mengatur pengawasan itu hanya bisa dilakukan oleh inspektur tambang. Inspektur tambang notabene itu adalah Kementerian ASDM. Petugasnya kurang. Petugasnya kurang. Jumlahnya buat Jawa Barat hanya 14. 14. Izin yang ada 315. 315 izin, inspektur tambangnya cuma Hanya 14. 14 orang. Nah, kalau misalkan kita lakukan ASN, lakukan oleh ASN ASDM, itu nggak boleh. Kenapa? Ya karena tidak inspektur tambang. Oh, ASN ASDM tidak memiliki Tidak kewenangan, memiliki kewenangan. tidak memiliki kemampuan. Kemampuan punya. Ya, bukan tidak memiliki kemampuan itu karena tidak memiliki sertifikat tambang. Sertifikat inspektur tambang. Iya betul. Jadi inspektur tambang itu pejabat fungsional yang memang kedudukannya ada di Kementerian SDM. Belum dilimpahkan. Belum. Nah, beberapa waktu yang lalu Pak Gub sudah menyurati Pak Menteri untuk inspektur tambang sementara waktu transisi di BKO-kan saja ke kita. Oke. Lebih memudahkan. Ya udah, kita untuk suratnya bikin lagi, Baik. kita ingetin lagi ke Pak Menterinya, Baik, ya Pak. kan? Siap. Inspektur tambangnya untuk di BO-kan ke kita. Artinya memberikan kewenangan pada kita untuk menjadi inspektur tambang. Baik, Pak. Aparatnya di kita ada. Aparatnya ada sebetulnya Pak Gub, 14 orang ini ada di kita, cuman tetap manakala akan dimobilisasi untuk melakukan pengawasan, kita harus etikanya bersurat. Nah Oke. ini yang jadi Ya udah, kita bersurat saja. Baik, baik. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah tadi Bapak sampaikan bahwa perusahaan tambang yang berizin itu, Ya. Betul. perusahaan tambang yang berizin itu tidak memiliki rencana kerja anggaran kerja biaya. anggaran biaya, Biaya. RKAB. RKAB. Nah, RKAB itu wajib. Wajib Pak. Izin Pak Gub, perizinan pertambangan manakala tidak mempunyai persyaratan mutlak, ya 5, satu diantaranya adalah teknoekonomi, Pak. Feasibility study, aspek lingkungan masuk di sana. RKAB, Pak, rencana kerja dan anggaran biaya. Kepala teknik tambang, Oke. RKAB. Yang tambang di Galunggung, tambang di yang dekat nih, Bandung Barat yang ramai-ramai Ya, sekarang. betul. Iya. Kan itu resmi tuh. Betul Pak Gub. Tapi kan dihentikan sementara Betul, Pak Gub. penambangannya. Betul, Pak Gub. Berizin tapi dihentikan Iya. sementara. Iya. Karena dihentikan sementara itu karena tidak punya RKAB dan KTT, Pak. Oke. Tidak punya RKB, rencana Kerja, anggaran biaya. Betul. Kenapa perusahaan yang sudah berpuluh-puluh tahun menambang dan sudah banyak untungnya pasti tidak punya RKB? Ada sebuah persyaratan yang memang nampaknya menjadi agak rumit Pak Gub. Nampaknya begitu kan Pak Gub ya. Jadi harus dipastikan dokumen teknoekonominya bagus atau tidak, sesuai dengan kondisi lapangan atau tidak. Artinya ini tidak kewajiban membuat RKAB, kewajiban siapa? Kewajiban pemegang izin usaha. Oke, kalau begitu perusahaan tambangnya sudah berpuluh-puluh tahun nambang, tidak punya kemampuan dong dari sisi manajerial. Ada potensi Perencanaan. seperti itu. Potensi seperti itu Pak Gub. Atau Ya. mungkin mengabaikan itu. Juga berpotensi seperti itu. Kalau saya menduga begini Pak Gub. Jadi saya melihat bahwa itikat baiknya itu belum nampak. Nah, itu Sehingga yang saya dimaksud. Yaitu yang dimaksud bahwa perusahaan yang sudah berpuluh-puluh tahun nih betul, menambang, kemudian ternyata spesifikasi teknis penambangannya tidak dikuasai kalau begitu. Betul Pak Gub, ada potensi seperti itu sehingga Pak Gub izin saya pada akhirnya mengeluarkan surat penghentian sementara totalnya 184 dari Yang 315. berizin. Yang berizin. 184 dihentikan sementara karena tidak punya rencana anggaran, rencana kerja dan dan anggaran biaya. biaya tambang. Tidak punya. Tidak punya. Artinya tidak serius dong, Nah Pak. itu makanya Pak Gub. Yang kedua, perusahaan tambang yang ditutup-tutup itu mau di Galunggung, Ya. mau di Bandung Barat, di mana lagi? Ya. Di Tasik, Bandung Barat, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut. Oke, yang tersebar ini, Yang tersebar. yang ditutup sementara itu, pertama tidak punya rencana anggaran biaya Ya, tambang. Artinya tidak punya dokumen itu. Dokumen itu padahal dokumen itu bisa dibuat sangat amat penting dan harus dibuat. dan harus dibuat. dibuat. Oke.
Yang kedua, punya nggak mereka ahli tambang? Harus punya. Yang ditemukan oleh Yang Bapak? ditemukan itu ada sebagian besar Pak Gub, itu tidak ada ahli tambang. Ini perusahaan tambang, nambangnya sudah puluhan tahun, sudah dapat duitnya banyak, Betul. tidak punya rencana kerja, tidak punya ahli tambang. Jadi selama ini modal dasar nambang itu apa mereka itu? Jadi gini Pak Gub, saya coba pelajari semua bahwa betul backgroundnya tidak ada Pak Gub, tambang maupun geologi katakanlah ya. Tetapi mereka punya keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat dan kita uji Pak Gub. Manakala kita uji mampu ya go boleh dan punya RKB tentunya. Kalau tidak saya stop dulu 60 hari Pak untuk menyelesaikan RKB dan juga memproses kepala teknik tambangnya yang belum punya backgroundnya. Mereka rata-rata tidak punya kepala teknik tambang. Ada juga yang belum ada. Ada Pak. Ada Pak. Ada yang punya, banyak yang tidak punya. Ada yang tidak punya. Oke, berarti modal kerjanya itu hanya alat berat, mobil truk. Iya, diantaranya gitu. Artinya yang jagoan tambangnya bukan kepala teknik tambang, tapi operator beko. Itu Iya kan, Pak? Iya bagus. Oke. Nah, Tapi izin Pak Gub kalau boleh, bahwa kepala teknik tambang ini lagi-lagi itu adalah kewenangan yang menetapkannya, itu adalah kewenangannya pemerintah pusat Pak Gub. Melalui Kementerian SDM. Jadi Dinas SDM maupun pemerintah provinsi hanya mencatat kemudian mengusulkan kepada kementerian, oleh kementerian nanti diuji, setelah diuji disetujui dan ditetapkanlah oleh kementerian. Nah, kita di pemerintah provinsi ini hanya memastikan bahwa dia harus mampu bekerja, hanya itu. oke. Kira-kira begitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kan kalau demo nih, demo ditutup tambang, ribuan yang demonya itu. Ya. Itu bener nggak karyawan? Jadi kalau karyawan yang tercatat di kita Pak Gub ya, kalau karyawan yang memang berada di wilayah izin itu nggak banyak Pak Gub. Karyawan di wilayah izin tuh karyawannya isinya apa aja? Operator, Operator, kemudian tenaga administrasi, kemudian tenaga lapangan, teknis lapangan, kepala teknik tambang, begitu ya. Itu Pak Gub. Nah, segitu. Gitu. Operator beko. Operator beku ya, Segitu. operator beku. Nah, mereka ini ada nggak rata-rata punya jaminan kesehatan kerja, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, sebagaimana karyawan perusahaan pabrik secara umum? Nggak ada. Dan nggak ada Pak. Kalau kita kasus ya, yang kasus Gunung Kuda, betul. ketika ada musibah, mereka tidak dilengkapi sama sekali. Betul. Itu yang jadi masalah. Kenapa sih pengusaha tambang itu sudah untungnya lumayan, Ya. kok pelit memberikan perlindungan pada pegawai? Sehingga kami memaksa Pak, dipersyaratkan tambahan bahwasanya ada perlindungan di dalam RKB Pak. Iya. Yang sudah kita setujui beberapa dari 184 izin Pak Gub. 184 saya berhentikan semuanya selama 60 hari. Ternyata sampai dengan hari ini sudah ada perkembangan. 47 diantaranya sudah bisa disetujui. Sudah bisa. Sudah bisa beroperasi lagi. Sudah belum Pak, belum semuanya. Kenapa? Karena KTT-nya, pelatihan tambang kalau tidak ada masih belum boleh. Kalau KTT-nya sudah ada silakan. Nambangnya yang benar. Kemudian termasuk dipersyaratkan Pak diantaranya tambahan, dia harus juga karyawannya diperlengkapi dengan asuransi. Iya. Pak. Yang kedua, keluar dari mulut tambang tidak boleh melebihi dari kelas jalan. Jadi tidak boleh overload. Dan kemudian juga saya melihat dia para pegawai di tambang di kita ini di Jawa Barat tidak pernah bajunya, sepatunya, kepalanya memiliki kelengkapan standarisasi kerja. Betul Pak. Jadi itu satu kelemahan juga ya, bahwasanya alat perlengkapan lapangan itu nggak begitu diperhatikan Pak. Itu padahal dipersyaratkan Pak. Udah kita persyaratkan. Jadi sehingga nanti kami ke depan begitu ya, manakala melakukan inspeksi periodik wajib menggunakan. Tidak itu kena sanksi. Nah,
Kan lucu ya, Betul, kasus yang di Parung Kuda misalnya, di Gunung Kuda ya, betul. di Gunung Kuda misalnya. Ya kalau kita sih nggak ada masalah karena kewajiban negara melindungi rakyatnya, membantu rakyatnya yang kesusahan, itu tugas negara. Tetapi dari sisi aspek pengelolaan usaha saya menjadi aneh. Ketika ada musibah, sebuah perusahaan menimpa karyawannya, kemudian orang yang ditimpa musibah itu dibantunya oleh pemerintah, bukan oleh perusahaan. Betul. Ya. Ya, jadi seolah-olah tidak peduli Bagub ya terhadap adanya kecelakaan kerja yang mengakibatkan fatalitas begitu kan Bagub ya. Itu Bagub. Ini juga menjadi sebuah catatan yang pada saat kita menyetujui katakanlah memproses RKAB menjadi catatan-catatan penting itu Bagub ke depan. RKAB, kepala teknik tambang, ya. Asuransi pegawai, ya kan, selamat, kemudian ke standarisasi K3 dalam kerja. Betul. Kalau ini tidak terpenuhi, ya. Bapak tetap memberikan izin, misalnya, mereka tidak memenuhi syarat nih, tapi Bapak izinnya tetap dibuka. Betul. Ya, kemudian kalau ada kecelakaan kerja, kalau tambangnya mengalami musibah, apa konsekuensinya terhadap pejabat yang meloloskan sebuah izin yang tidak terpenuhi persyaratannya? Ya ada bukan hanya saja sanksi administrasi Pak Gub ya. Jadi ada juga tentunya sanksi lain yang mungkin Pak Gub ya. Artinya gini Pak, kalau ada musibah nih, naudzubillah ya, ada musibah pada sebuah areal penambangan, ternyata oleh penyidik kepolisian dokumen tambangnya itu tidak lengkap. Tetapi Bapak tidak memberikan teguran. Apa konsekuensi yang akan terima oleh Bapak sebagai kepala dinas SDM yang berikan izin? Ya konsekuensinya tentunya kalau saya pribadi gitu, saya harus mundur. Bukan, konsekuensi pidana yang akan diterima. Ya gini Pak, memang pengawasan itu melekat Pak ya terhadap kinerja dari ASN itu sendiri. Artinya ada sebuah kelalaian, abai, pengawasannya lemah, kemudian dokumennya tidak bisa diloloskan. Berarti Bapak punya konsekuensi pidana dong? Ada potensinya seperti itu. Artinya kalau kita nih Bapak penyelenggara tambang di Jawa Barat, kemudian ada peristiwa kecelakaan pada sebuah areal usaha tambang, ternyata polisi memeriksa dokumen tambangnya tidak lengkap, kemudian Bapak abai, membiarkan sebuah kegiatan yang bertentangan dengan hukum terjadi. Berarti bisa dipidana dong? Berpotensi. Iya berpotensi. Makanya kan daripada ini saya sebagai gubernur betul. Daripada Bapak dipidana pada suatu saat karena potensi kecelakaan kerja tambang itu sangat besar. Daripada Bapak dipidana pada suatu saat kan lebih baik kepala SDM saklek. Pak. Karena kesaklakan itu bukan hanya melindungi warga tambang, bukan hanya melindungi perusahaan tambang dan warga di sekitar, tetapi melindungi diri sendiri dan juga jajaran yang ada di pemerintahan. Nah itu. Setuju Pak Gub. Makanya Pak Gub izin. Kemarin pada saat pasca kejadian Gunung Kuda itu adalah sebuah pembelajaran besar. Kita evaluasi semuanya, ternyata hampir sebagian besar itu tidak memiliki RKB Pak. Saya hentikan sementara. Jadi untungnya Gunung Kuda, ini ngomong untung nih Pak. Jadi Bapak ini kan belajar dari kasus Gunung Kuda, karena kan sebelumnya Bapak kepala PO, kan ke situ baru Pak. Pembelajaran dari Gunung Kuda adalah untung Bapak di Gunung Kuda itu sebelumnya sudah memberikan surat Pak, peringatan. Pak. Jadi gini Pak Gub, izin, karena kita kewenangan terbatas, kita tuh dalam arti kata pemerintah daerah, provinsi gitu Pak. Akhirnya yang bisa dilakukan itu hanya memberikan surat peringatan saja. Peringatan berhenti ya, ini Anda sudah kayak begini. Yang bisa menghentikan sesungguhnya itu adalah inspektur tambang. Tetapi karena kasusnya sudah luar biasa fatalitas, kita berani mengambil. Nah, izin Pak Gub, saya akhirnya berkonsultasi dengan Biro Hukum provinsi. Bagaimana kalau misalkan aturannya dari ada sebuah kejadian di pertambangan mesti melalui peringatan 1, peringatan 2, kemudian penghentian sementara, terakhir cabut permanen. Kalau dari perspektif pengawasan itu fatalitasnya mendekati fatalitas, boleh nggak langsung masuk ke urutan yang ketiga, penghentian sementara, boleh nggak?
secara formal. Ya sudah, makanya saya ambil sikap diberhentikan Iya. 184. Dan itu untuk tambang yang berizin. yang berizin. Untuk tambang yang tidak berizin, apabila ada kecelakaan kerja, kemudian dari proses tambang itu tetap aja kepala SDM ke bawah. Kalau kita tidak menutup Betul. Betul, Pak. tambang itu, Betul, Pak. artinya kita sama melakukan pembiaran. Pembiaran, Pak. Untuk itu menutup tambang yang tidak berizin pun bagian melindungi masyarakat dan melindungi aparat. Betul. Nah, yang terakhir kan gubernur juga sudah kirim surat nih Betul, Pak. ke IPB Betul. Betul, Pak. untuk melakukan Evaluasi. audit Ya, lingkungan. investigatif terhadap seluruh tambang ilegal. Iya. Apakah ada potensi kerugian negara atau tidak? Kan itu loh, Pak. Betul, Pak. Nah, nanti kalau ternyata ditemukan potensi kerugian negara dari tambang ilegal itu sebagaimana terjadi pada kasus timah Iya. yang berdampak pada kerugian negara yang ratusan triliun itu, maka kita pun akan memproses tambang ilegal itu bukan hanya dari undang-undang tambang, Betul, undang-undang tapi tambang. akan mengundang undang-undang korupsi karena merugikan negara kan. Betul. Tambang ini, Pak, enggak bayar pajak, kemudian muatannya melebihi Dari kapasitas, jalan. mencemari lingkungan, Iya. merusak infrastruktur jalan. Kalau dihitung tuh kerugian negara kan? Lebih besar, Pak. Kira kan? Betul, Pak. Besar. Gitu. Jadi yang rame sekarang itu adalah tambang yang di Bandung Barat. Di Bandung Barat. Di Bandung Barat, Pak. Jadi tambang Bandung Barat itu oleh Bapak dihentikan dikarenakan tidak memiliki RKB, Pak Gub, dan juga tidak memiliki KTT, Pak. Oke. Jadi kalau ingin buka kembali tambang itu Penuhi dulu persyaratan mutlaknya, kemudian juga harus bisa berani bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tambangnya sesuai dengan yang ada di dalam dokumen feasibility study, rencana kerja dan anggaran biaya, dan kepala teknik tambangnya harus jauh lebih bertanggung jawab. iya, jadi bukan memobilisasi orang kemudian berdemonstrasi. Seharusnya perusahaannya segera memperbaiki manajerial pengelolaan tambang yang sudah berpuluh-puluh tahun. Ini cara berpikir rasional. Hatur nuhun nih, Hatur nuhun, Bapak Kepala SDM. Hatur nuhun, Pak Gub. Hatur nuhun, Pak Gub. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Ini kegiatan ini dilaksanakan oleh ESDM karena SDM hari ini satu visi, menjalankan visi dari Gubernur Jawa Barat untuk semua orang tertib dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha, termasuk usaha pertambangan. Betul, Pak Gub. Betul. Hatur nuhun.